Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, kali ini jumpa kembali bersama Ibu Yeti, guru IPS kalian. Dan kita akan membahas tentang kondisi geografis negara ASEAN. Jadi, ada beberapa bahasan yang akan kita bahas. Sejarah ASEAN yang kemarin sebenarnya sudah kita pelajari bersama, namun nanti akan kita ulas kembali. Kemudian letak ASEAN dan kondisi geografis ASEAN. Kita simak bersama dan pahami bersama. Sejarah berdirinya ASEAN. Kita bahas tentang sejarah berdirinya ASEAN. Dimulai dari latar belakang berdirinya ASEAN. Ingat, ASEAN itu kepanjangannya apa? Oke, benar sekali. Association of Southeast Asian Nations. Itu adalah ASEAN. Berdiri dilatar belakangi karena memiliki persebaran nenek moyang yang sama. Jadi memiliki persebaran nenek moyang yang sama. Kemudian kebudayaan juga sama. Selain itu ada rasa senasib sepenanggungan. Jadi rasa yang bagaimana? Tentunya sebagai negara yang pernah dijajah. Nah, apakah semua negara itu pernah dijajah? Negara yang ada di ASEAN? Ternyata tidak. Ada Thailand yang tidak dijajah. Jadi kalian ingat kembali bahwa di abad ke-16 bangsa barat itu mulai berdatangan ke Asia Tenggara. Seperti penjajahan bangsa Inggris itu atas Malaysia, atas Singapura, Myanmar, dan juga Indonesia tentunya. Kemudian penjajahan bangsa Spanyol dan Amerika Serikat atas Filipina. Lalu ada pula penjajahan bangsa Belanda atas Indonesia. Selain itu, penjajahan Portugis atas Timor Timur. Pada awalnya, tepatnya 8 Agustus 1967, berkumpullah 5 wakil negara di Bangkok. Bangkok itu di Thailand ya nak. Nah, mereka berkumpul untuk melanjutkan pertemuan sebelumnya. Dan hasil dari pertemuan itu adalah deklarasi bersama. Penandatanganan deklarasi ASEAN. Itu dikenal dengan nama Deklarasi Bangkok. Makanya kalau tanya, oh berdirinya ASEAN, di mana deklarasi Bangkok, gitu ya, atas dasar deklarasi Bangkok. Nah, kelima perwakilan negara tadi itu apa saja? Misalnya, Ibu akan ulang kembali ya penjelasan yang kemarin kalian yang sudah ingat bagus, kemudian yang belum kembali disimak baik-baik. Perwakilan 5 negara itu. Indonesia itu diwakili oleh Adam Malik. Kemudian Malaysia itu diwakili oleh Tun Abdul Razak. Filipina itu Narcisco Ramos yang mewakili. Kemudian Singapura itu S. Rajaratnam dan Thailand itu Tanat Goman. Nah, mereka ingin membentuk sebuah organisasi berdasarkan kesamaan letak geografis. Tujuannya pastinya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki hubungan internasional yang ada di kawasan tersebut. Tentunya demikian. Kemudian Brunei Darussalam. Jadi setelah ASEAN itu berdiri, maka ada negara-negara lain yang kemudian ikut bergabung menjadi anggota ASEAN juga. Jadi seperti Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu bergabung di 7 Januari 1980.
84. Kemudian ada negara lain lagi yang ikut bergabung, yaitu Vietnam. Vietnam bergabung di 28 Juli 1995. Kemudian Laos bergabung di 23 Juli 1997 bersamaan dengan Myanmar. Kemudian Kamboja itu bergabung di 16 Desember 1998. Jadi setelah kamu mengetahui ada 5 pendiri, kemudian ada 5 negara lagi yang ikut bergabung, kalian tentu sudah tahu bahwa jumlah anggota ASEAN hingga kini berjumlah 10 negara. Nah, negara-negara anggota ASEAN itu bisa kalian lihat di tayangan berikut beserta letaknya. Ya, di sini ada peta negara-negara anggota ASEAN. Juga ada benderanya, Nak, gambar bendera negaranya agar kalian juga paham. Nah, ini Myanmar. Myanmar yang saya tunjuk ya. Ini peta Myanmar memanjang, Nak. Dia berada di sebelah barat, kemudian paling utara juga memanjang sampai ke sini. Ini Myanmar. Benderanya seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Kemudian ini Thailand, daerah Thailand dari sini ya. Thailand sampai ke sini. Nah, ini bendera Thailand. Kemudian ini Laos, Nak. Nah, ini Laos. Nah, ini Laos. Ya, Laos. Nah, berarti Laos ini diapit beberapa negara ASEAN, ya, Nak. Ya, berbatasan dengan daratan semua. Berarti tidak memiliki laut. Kemudian ini Vietnam, Nak. Vietnam. Nah, ini bendera Vietnamnya. Ini wilayahnya ya. Kemudian peta yang ini kita lanjut lagi ke sini. Ini Malaysia, Nak. Di sini Malaysia berdekatan dengan Indonesia ya, Nak. Kalau naik pesawat dari Indonesia itu 2 jam saja. Sama saja dengan kita kalau ke Jawa Timur ya, hanya 2 jam saja. 1,5 jam, ya 2 jam dengan ke Jakarta. Nah, ini Malaysia ya. Kemudian ini apa ini yang berbentuk bulat ini? Ini adalah Kamboja ya. Jadi ini Kamboja. Nah, ini benderanya. Kemudian ini yang di ujung sini Singapura ya, Singapura. Ini Singapura berdekatan dengan Indonesia dan Malaysia juga. Nah, yang hijau ini tentunya kalian sangat paham. Ini adalah negara kita sendiri yaitu Indonesia ya, Nak. Kemudian ini dekat juga dengan kita nih. Ini adalah Indiana yang kecil ini. Nah, ini Brunei Darussalam. Oke, kalau yang ini berbeda ya. Yang ini Malaysia juga yang berbatasan darat dengan negara kita. Nah, berbatasan lagi dengan Brunei. Si Malaysia ini ujung sini ya. Kemudian ini yang kepulauan seperti kita. Ini adalah Filipina. Oke, ini adalah negara Filipina. Nah, itu peta ASEAN. Jadi kalian sudah melihat yang mana tadi 10 negara anggota ASEAN itu, di mana terletaknya, berdekatankah, benarkah itu regional? Terbukti benar bahwa sama-sama di Asia Tenggara dan memang berdekatan ya, Nah, letaknya. Tuh. Nah, kemudian negara-negara ini kalian sudah tahu. Kemudian tujuan ASEAN. Tujuan ASEAN ini tentunya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi setelah didirikan, tadi kamu tahu bahwa tentunya sebuah organisasi itu didirikan dengan adanya tujuan.
mempercepat pertumbuhan ekonomi misalnya. Kemudian kemajuan sosial dan perkembangan budaya di kawasan, maaf ini Ibu salah ketik ya, melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan. Nah, itu seperti kemitraan. Jadi untuk memperkuat landasan bagi komunitas Asia Tenggara yang tentunya sejahtera dan damai. Kemudian ada tujuan lainnya tentunya untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional. Melalui apa? Tentunya melalui kewajiban menghormati keadilan dan supremasi hukum. Ini dalam hubungan di antara negara-negara yang ada di kawasan dan kepatuhan tentunya pada prinsip-prinsip piagam perserikatan bangsa-bangsa tentunya ya nak. Selain itu tentu ada tujuan yang lain. Nah, tujuan apa itu yang lainnya? Seperti untuk mempromosikan kolaborasi aktif dan bantuan timbal balik dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang apa saja, tentunya di bidang ekonomi, kemudian ada pula di bidang sosial, kemudian di bidang teknis ilmiah misalnya ya nak, kemudian ada pula di bidang administratif tentunya. Dan untuk memberikan bantuan satu sama lain dalam bentuk pelatihan, fasilitas, penelitian, misalnya penelitian di bidang pendidikan, profesional, teknis, dan juga administratif. Nah, kemudian ada tujuan lain, berkolaborasi dengan lebih efektif untuk pemanfaatan pertanian dan industri yang lebih besar. Nah, perluasan perdagangan, termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional, peningkatan fasilitas transportasi dan komunikasi. Selain itu juga ada peningkatan standar hidup masyarakat. Itu tujuan-tujuan dari didirikannya ASEAN. Nah, tujuan-tujuan itu tadi bisa tercapai kalau mematuhi atau melaksanakan prinsip-prinsip ASEAN. Jadi ada tujuan dan kita harus tahu, oh ASEAN itu punya prinsip untuk mencapai tujuan tadi. Apa saja? Misalnya prinsipnya menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan integritas teritorial, dan identitas nasional ya nak, tiap negara tadi. Kemudian prinsip apa lagi yang harus dipegang gitu. Itu ada prinsip hak tiap negara memimpin kehadiran nasional, bebas daripada campur tangan. Jadi dia itu bebas dari campur tangan, subversi atau paksaan. Jadi nggak ada paksaan. Nah, kemudian tidak ikut campur urusan dalam negeri sesama negara anggota. Jadi menjalankan urusannya masing-masing. Kemudian penyelesaian perbedaan atau sengketa itu dengan cara damai. Jadi enggak segala sesuatu itu tidak harus perang begitu, tidak ya. Nah, diselesaikan dengan damai. Apa yang bermasalah dimusyawarahkan. Jadi seperti itu. Dicari solusi terbaiknya apa, dimusyawarahkan. Kemudian menolak penggunaan ancaman atau kekerasan, kerjasama efektif antar anggota-anggotanya. Jadi tidak mengancam, oh harus begini, oh tidak boleh seperti itu. Nggak mau misalnya lantas diancam, dipukul, tidak bisa seperti itu ya, ditembak tidak bisa. Karena apa? Dilakukan segala sesuatunya itu dengan damai. Jadi itu prinsipnya. Kemudian kalian ingat juga sebelum ke struktur organisasi ASEAN, Ibu ingatkan bahwa ASEAN juga memiliki satu semboyan ASEAN. Apa saja itu semboyan ASEAN? Ada satu visi, satu identitas, dan satu
komunitas itu ya. Jadi one vision, one identity, dan one community. Jadi ada komunitas ya. Kemudian struktur organisasi ASEAN itu bisa kalian lihat di sini. Ini ada struktur organisasi ASEAN. Yang tertinggi itu ada KTT ASEAN. Jadi KTT ASEAN, ini kemudian ada Dewan Koordinasi ASEAN. Dewan Koordinasi ASEAN ini terdiri dari para menteri luar negeri. Kemudian ada dewan-dewan lainnya, Dewan Komunitas Politik Keamanan. Ya, Dewan Koordinasi ini terdiri dari 3 ya. Ada Dewan Komunitas Politik Keamanan ya. Kemudian ada Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN. Kemudian ada Dewan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Nah, ini tadi yang dikatakan bahwa anggotanya adalah para menteri. Nah, ini misalnya Dewan Komunitas Politik Keamanan Nasional, Keamanan ASEAN ya. Nah, siapa? Menteri mana? Apakah menteri luar negeri? Ya, betul. Dan siapa selain itu? Menko Polhukam ya. Kemudian untuk Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN ini ada Menko Perekonomian tentunya dan Mendak ya. Jadi ada yang terlibat dengan ekonomi. Kemudian untuk Dewan Komunitas Sosial Budaya ASEAN, siapa menteri-menteri yang terlibat? Itu adalah Menko Kesra ya nak. Kemudian menteri terkait lainnya yang berkaitan dengan sosial dan budaya. Nah, selain dari Dewan Koordinasi ini, ada pula badan-badan kementerian sektoral ya. Dan ini tentunya nanti untuk pertemuan pejabat tinggi mereka ini. Kemudian ada Yayasan ASEAN. Kemudian ada pula yang namanya Wakil Tetap ASEAN. Di dalam struktur organisasi ASEAN ini ada pula para duta-duta. Nah, duta-duta untuk ASEAN ya. Di mana mereka semua ini bekerja? Nah, tentunya ini di Sekretariat Nasional ASEAN ya. Jadi seperti itu. Nah, di mana Sekretariat ASEAN? Nah, ini kantornya, nak. Ini berada di Jakarta gedung ini, nak. Jadi Sekretariat Jenderal ASEAN ini berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini sudah lumayan lama digunakan sejak 2 Januari 1993. Apa tugasnya? Tugasnya tentunya melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Kemana mereka bertanggung jawab pekerjaan sehari-hari ini? Tentunya kepada Menteri Luar Negeri ASEAN sendiri. Nah, selain itu, apa tugasnya? Tugasnya membantu kelancaran dan perkembangan kegiatan ASEAN. Kemudian meningkatkan pelaksanaan proyek dan kegiatan ASEAN. Jadi banyak proyek-proyek, pupuk dan sebagainya. Kemudian berperan sebagai media komunikasi, nak. Jadi berkomunikasi antar ASEAN itu sendiri, misalnya negara-negara anggota. Kemudian dengan organisasi nasional lain ya. Kemudian internasional, bahkan lembaga-lembaga lainnya. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama apa di ASEAN? Nah, ini hanya contoh saja, sebenarnya banyak sekali kerjasama lainnya. Ini kerjasama yang Ibu contohkan seperti kerjasama dalam bidang ekonomi yang ditujukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi. Dengan cara apa? Dengan menciptakan kesatuan ekonomi kawasan. Jadi kerjasama ini dilakukan mencakup bidang industri, misalnya ya nak, kemudian perdagangan, kemudian membentuk kawasan perdagangan bebas di ASEAN. Tahu kalian apa namanya?
MEA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian kerjasama di bidang sosial dan budaya yang meliputi bidang kebudayaan, kemudian ada penerangan, nak ya. Kemudian bidang pendidikan juga, nak, seperti pertukaran pelajar dan sebagainya itu ya. Kemudian lingkungan hidup, lalu ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian penanganan bencana alam juga bersama-sama itu dilakukan kerjasama. Kemudian bidang kesehatan, ketenaga kerjaan juga demikian. Lalu pembangunan sosial, kemudian pengentasan kemiskinan, jadi dilakukan program-program seperti itu untuk membantu peningkatan perekonomian rakyat. Kemudian pemberdayaan perempuan, bagaimana caranya memberdayakan perempuan. Tuh perempuan ini kan jumlahnya banyak sekali ya, nah sekarang. Jadi diberdayakan sumber daya yang ada. Kemudian kepemudaan, penanggulangan narkoba, itu ada kerjasamanya juga, serta peningkatan administrasi dan kepegawaian publik. Selain itu, nak, selain dari kerjasama ekonomi, kerjasama sosial, ada pula kerjasama di bidang politik dan keamanan. Nah, ini tentunya ditujukan untuk menciptakan keamanan, jadi stabilitas dan perdamaian, khususnya pastinya di kawasan ASEAN dan dunia tentunya pada umumnya. Nah, kemudian ini saya kembali memperlihatkan peta ASEAN karena kita akan membahas kembali letak tadi ya, letak ASEAN secara geografis dan secara astronomis. Kalau tadi kan gambaran umum saja ya, Ibu baru memberitahu di mana letak Filipina, Laos, misalnya Myanmar, Kamboja, begitu ya. Nah, ini kembali kita perlihatkan ini yang berwarna, ini adalah negara-negara di Asia Tenggara, di ASEAN ya, tentunya ini. Nah, negara-negara anggota ASEAN. Di sini ada Kamboja, ada Vietnam, ada Myanmar, ada Laos, ya ada Vietnam, ini Laos, ini nak. Kemudian ada Malaysia, ada Singapura, Indonesia, ini ada pula Filipina, ya. Kemudian ada Thailand. Nah, untuk negara-negara di Asia Tenggara ini mayoritas atau rata-rata itu berada di garis lintang selatan. Berarti di bawah ya, nak. Tetapi ada satu negara saja ya, ada satu negara saja yang berada di lintang utara. Nah, misalnya ini saya kasih garis ya. Kalau letak astronomis itu kan berdasarkan garis lintang dan garis bujur gitu ya. Nah, ini garis lintang misalnya. Nah, ini lintang selatan yang saya tunjuk ke bawah, lintang selatan, ke atas berarti lintang utara. Nah, negara mana berarti yang masuk sedikit wilayahnya ke bagian lintang utara itu adalah negara yang ini, nak, yang di sini. Nah, ini apa? Ini adalah Myanmar, ya. Jadi negara Myanmar ini, nak. Jadi kamu sudah tahu ya, ini adalah negara Myanmar. Oke. Ini lintang utara, lintang selatan. Nanti kamu akan tahu juga bahwa berdasarkan wilayah ini ada wilayah benua dan perairan, maka negara-negara anggota ASEAN ini juga ada negara kepulauan dan negara benua ya.
Jadi seperti itu. Nanti akan Ibu bahas lebih jauh itu di gambar berikutnya. Kemudian tadi petanya sudah lihat kembali, kemudian letak ASEAN, letak astronomis dan letak geografis. Nah, untuk letak astronomis tentunya ASEAN itu berada di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Begitu ya, Nak. Nah, penentuan letak astronomis ini didasarkan letak wilayah pada garis lintang dan garis bujur. Jadi batas sebelah utara, tadi kan ada batas sebelah utaranya itu apa? Cina, dan kemudian sebelah selatannya itu Australia ya, ini bisa dilihat di sini ya. Nah, ya, batas utaranya berarti dengan Cina dan juga Tiongkok sama aja ya, Nak ya. Kemudian kalau batas selatannya di bawah berarti ya, di bawah itu adalah Australia. Kemudian timur ke sini ya, sebelah timur, batas timur ini yang putih. Yang putih ini yang batasnya ya. Ini adalah Papua Nugini ya, Nak. Kemudian ada lagi batas baratnya itu adalah Bangladesh, India ya. Tuh, seperti itu. Jadi yang berwarna ini adalah negara-negara ASEAN, yang putih ini adalah yang bukan. Berarti ini batas-batas wilayah. Oke. Kemudian secara geografis, letak ASEAN itu diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Nah, 2 samudranya samudra apa saja yang mengapit ASEAN? Ini adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya, ini ya. Indian Ocean, ini Samudra Hindia. Ini ya Pacific Ocean, ini Pasifik, ini berarti Samudra Pasifik ya. Itu samudra yang mengapitnya. Berarti kalau di garis ini garis begini, seret. Nah, lalu benua diapit 2 benua. Benua apa saja? Ini benua Asia ya kan? Kemudian di sini benua Australia. Kalau di garis seret, ditarik garis silang ini 2 samudra, 2 benua. Seperti itu kalau Ibu tarik silang ya. Berarti wajarlah jika disebutkan bahwa posisi geografis ASEAN itu sangat strategis. Kenapa? Karena berada pada posisi silang melewati jalur perdagangan internasional itu ya. Nah, batas wilayah ASEAN itu berdasarkan letak geografisnya itu ada sebelah utara itu berbatasan dengan Cina yang merupakan kawasan Asia Timur. Nah, selain itu berbatasan dengan perairan Laut Cina Selatan. Tadi petanya sudah Ibu perlihatkan. Kemudian kalau sebelah timur itu berbatasan dengan Papua Nugini dan berbatasan pula dengan wilayah perairan Samudra Pasifik. Jadi itu sebelah timur. Nah, sebelah selatan berarti bagian bawah ini berbatasan dengan Australia dan Timur Leste dan berbatasan dengan perairan Samudra Hindia. Sementara sebelah barat itu berbatasan dengan India dan Bangladesh. Tadi ya, Nak, itu merupakan kawasan Asia Selatan serta berbatasan dengan perairan Teluk Benggala namanya. Kemudian ada pula Teluk Andaman dan ada pula Samudra Hindia itu untuk sebelah barat. Sebelah barat itu sebelah sini ya. Kalau atas utara, bawah selatan, ke sini barat, ke sini timur, begitu ya, Nak. Nah, ini dia arah angin ya. Selatan, utara, barat, timur, timur laut, barat daya, tenggara. Seperti itu. Nah, kemudian Indonesia itu menjadi negara ASEAN yang terletak paling ujung barat. Nah, dan selain ujung barat juga berada di ujung selatan. Kenapa? Karena berada di bagian yang bawah. Nah, Indonesia pun berbatasan dengan wilayah benua Australia dan Papua Nugini.
Sementara Myanmar ya nak, itu menjadi negara ASEAN yang terletak paling ujung timur dan utara. Myanmar berbatasan dengan Cina dan kawasan Asia Timur. Myanmar. Oke. Saya kembali ulangi ya. Indonesia itu menjadi negara ASEAN yang paling selatan. Kemudian dia juga berada di paling barat. Ibu salah ketik ini nak. Jadi keliru ya nak. Pengetikan saya salah ini. Indonesia itu menjadi negara ASEAN yang terletak paling barat, paling sebelah sini nak. Paling sebelah sini ya, dan paling selatan. Kemudian untuk Myanmar itu paling barat dan paling utara. Jadi ini terbalik ya nak. Jadi dia terbalik. Ini baratnya ke sini, ini timur ke sini. Oke. Ini baratnya ke sini. Nah, ini dia ya. Ini paling barat dan paling utara. Oke, saya ulangi kembali ya. Berarti posisi yang ini tidak perlu kalian ingat. Yang ini Ibu keliru mengetiknya. Saya jelaskan langsung, ulangi kembali di peta biar kalian jelas. Nah, ini utara ya nak. Ini selatan. Kita langsung lihat petanya saja supaya tidak keliru. Kemudian di sini barat ya nak. Kemudian di sini timur ya. Berarti jika ditanya negara yang paling utara itu berarti yang paling atas, di sini adalah Myanmar ya. Kemudian yang paling barat pun, ini yang paling barat juga adalah Myanmar ya. Jadi paling barat dan paling utara. Kemudian untuk Indonesia itu negara yang paling selatan karena berada di paling selatan sini ya, dan paling timur. Oke, jadi untuk penentuan mana wilayah paling barat, wilayah paling selatan, wilayah paling utara, itu kalian ingatkan yang baru Ibu jelaskan di peta ini, bukan yang tadi ya, yang tertulis tadi itu keliru mengetik ibunya. Jadi yang benar itu yang baru saya jelaskan di peta ini. Karena kalau kamu melihat peta ini terlihat sekali bahwa ini bagian yang paling utara Myanmar berarti. Kemudian yang paling barat juga Myanmar. Nah, jadi tadi hanya tertukar pengetikannya saja. Kemudian untuk yang paling selatan, kalian lihat di peta ini, paling selatan ini di sini ya nak, berarti juga Indonesia. Dan yang paling timurnya juga adalah Indonesia. Nah, jadi itu. Kemudian wilayah alam negara ASEAN, ini ada 2 subwilayah. Tadi yang saya sebutkan. Ada wilayah subbenua, ya nak. Kemudian ada pula subperairan atau subkepulauan. Nah, negara mana saja yang tergabung di dalam subbenua? Nih. Nah, ini adalah subbenua, ya nak, terdiri dari Myanmar, kemudian ada Laos, kemudian ada Vietnam, ya ini saya tunjuk petanya. Kemudian di sini ada Thailand, kemudian ada pula Kamboja. Jadi bagian yang ini ya, yang saya lingkar di sini, ini adalah subwilayah benua. Nah, dia berada di daratan yang dengan ciri-ciri banyak lembah, biasanya seperti itu. Nah, banyak pegunungan. Kemudian subwilayah kepulauan. Nah, dicirikan banyak laut ini, perairan. Seperti negara mana saja? Negara kita tentunya, negara Indonesia. Kemudian Malaysia juga ya nak. Kemudian Brunei, ya Brunei, ini Brunei. Kemudian ada Singapura, nah Singapura di ujung sini ya, ini Singapura, dan Filipina, nih Filipina ini banyak juga pulau-pulau kecil, nah ya, nah ini adalah subwilayah kepulauan,
Tuh, kalau kalian perhatikan di peta ini ya nak. Nih, jadi ada yang bagian sini dari sini sampai ke sini. Nih, Ibu ikuti panah Ibu ya. Nah, ini semua adalah subwilayah kepulauan. Nah, sementara yang ini ya, lihat panah saya. Nah, ini adalah subwilayah daratan. Ini daratan ya. Jadi ada Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Oke, paham ya? Berikutnya ada 4 karakteristik yang dimiliki negara-negara ASEAN. Nah, kompak, yaitu wilayah negara berbentuk menyerupai lingkaran. Nih tadi nih Kamboja contohnya, lihat petanya. Ya, agak bulat ya, seperti itu. Kemudian fragmented. Ya, wilayahnya berbentuk kepulauan. Jadi terpisah-pisah, maksudnya banyak pulau. Nah, negara mana saja itu? Indonesia dan Filipina yang paling banyak pulau. Elongated itu wilayah negara berbentuk memanjang. Yang memanjang itu Vietnam dan Laos. Nih lihat nih, Vietnam nih manjang ya. Nih, Vietnam nih. Ya, Laos juga nih yang pink. Nih Laos ya. Oke. Kemudian protruded ya. Protruded itu seperti Thailand dan Myanmar. Bentuknya itu kompleks, nak, beragam. Jadi ya bulat ya, manjang gitu ya, beragam bentuknya. Jadi seperti Thailand dan Myanmar. Nah, kalau berdasarkan letak astronomis tadi kamu sudah tahu letaknya berdasarkan garis lintang dan posisinya itu tentunya membuat secara umum iklim di wilayah ASEAN itu adalah iklim tropis. Ya. Letaknya kenapa berdekatan dengan garis khatulistiwa. Indonesia dan Malaysia malah memiliki iklim tropis khatulistiwa karena dilalui oleh khatulistiwa. Sementara Vietnam itu beriklim tropis dan sedang. Myanmar ini tadi yang Ibu katakan wilayahnya itu panjang ya nak. Jadi dia itu membentang di lintang selatan dan ada sedikit wilayahnya yang berada di lintang utara. Nah begitu. Karena dia berada di lintang utara bagian yang sedikit itu tadi, jadi Myanmar bagian utara itu beriklim subtropis. Jadi kalau yang lainnya, Myanmar bagian selatan itu sama dengan kita beriklim tropis. Tetapi untuk yang bagian utaranya, karena dia masuk ke lintang utara tadi sedikit, nah itu dia beriklim subtropis. Sementara sisa negara yang lain itu semuanya adalah beriklim tropis. Nah ya, untuk iklim ASEAN. Nah, sekarang kita bahas kondisi geografis ASEAN-nya. Indonesia. Nah, Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, jadi dia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Jadi dilalui oleh garis khatulistiwa dan Indonesia itu memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania yang menyebabkan Indonesia itu punya banyak gunung api tentunya. Karena selain itu Indonesia juga diapit oleh beberapa lempeng besar. Karena banyak lempeng berarti negara Indonesia juga merupakan wilayah yang rawan gempa. Kenapa ya? Ketika lempeng-lempeng itu bertumbukan, senggol-senggolan gitu ya, itu akan mengakibatkan terjadinya gempa. Jadi terjadinya gempa, bahkan tumbukan yang cukup keras, itu bisa membuat munculnya gunung api baru, terbentuknya gunung api baru, gitu ya. Tuh kalau kalian mengetahui bagaimana proses patahan dan lipatan, mungkinnya di pelajaran kelas 7 mungkin itu. Nah, kemudian Malaysia. Malaysia itu terdiri atas 2 kawasan utama. Ada Malaysia Barat ya yang diliputi bentukan pegunungan. Nah, gunung tertingginya itu
Gunung Kinabalu. Jadi dia terdapat sungainya itu namanya Sungai Pahang dan Perak. Sementara untuk Malaysia Timur, ini umumnya lebih sempit dan banyak rawa, berawa-rawa. Serta ada sungai-sungai pendek, sungai-sungai berkelok-kelok. Sungai di Malaysia Timur ini adalah Sungai Rajang namanya ya. Kemudian Thailand. Thailand itu dilewati aliran sungai di bagian tengah. Dataran tinggi di timur laut, hutan, dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara. Jadi untuk Thailand ini ada puncak tertingginya itu namanya Doi Intanon. Nah, daerah yang menjadi pusat kegiatan itu berupa dataran rendah di bagian selatan, daerah aliran Sungai Chao Phraya, ya nak. Untuk Filipina, ya kondisi geografisnya, Filipina ini merupakan negara kepulauan seperti negara kita. Ada pulau besarnya, nak. Pulau besarnya itu namanya Luzon dan Mindanao, ya. Selain itu pulau-pulau kecil. Kemudian Filipina ini dilalui oleh deretan pegunungan Sirkumpasifik. Jadi yang membagi Filipina itu menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit. Nah, Filipina ini banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Gunung tertingginya itu adalah Gunung Apo. Jadi kalau tadi Thailand punya Doi Intanon ya puncak tertingginya, sementara Filipina itu punya gunung tertingginya Gunung Apo. Kemudian Singapura. Singapura ini negara kepulauan. Keadaan alam negara Singapura ini relatif datar, nak. Akan tetapi di bagian tengahnya itu dijumpai perbukitan. Dan bukit tertingginya itu namanya Bukit Timah. Bagian barat laut itu terdapat bukit-bukit rendah, sementara di bagian selatan ditandai dengan adanya rawa. Kemudian Brunei Darussalam. Ini terdiri atas dua wilayah yang terpisah untuk Brunei ini ya. Kamu tahu tadi kan sudah dilihatkan petanya ya. Wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei itu dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah baratnya itu merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Sementara untuk bagian timur itu merupakan daerah perbukitan. Sementara puncak tertinggi di Brunei itu adalah Bukit Pagon namanya, nak. Sementara sungai terpanjangnya itu adalah Sungai Belait. Ya, kemudian pantai bagian utara Brunei itu merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat yang namanya Teluk Brunei. Kemudian Vietnam. Vietnam itu terdiri dari 5 wilayah, nah, daerah pegunungan utara, kemudian delta Sungai Merah, kemudian pula ada barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Kemudian ada garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Kemudian wilayah lainnya yaitu delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Dan puncak tertinggi Vietnam itu adalah Phan Xiphan namanya, nak. Kemudian negara berikutnya Kamboja. Wilayah Kamboja ini dataran rendah, nak, menyerupai piring. Bagian tengahnya itu terdapat dataran besar namanya Tonle Sap. Sedangkan bagian tepi itu dibentuk oleh deretan pegunungan. Jadi dilalui oleh Das Mekong. Sampai sekarang Sungai Mekong itu, nak, sungai yang terpenting di Kamboja untuk kegiatan sehari-hari menunjang perekonomian mereka. Kemudian Laos. Laos itu merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya itu tanpa melalui laut. Nah, jadi yang nggak punya laut itu Laos ya. Sebagian besar wilayah Laos itu adalah dataran tinggi dan puncak tertingginya itu terletak di Phoubia. Dan wilayah lainnya di bagian selatan dan barat daya itu merupakan dataran rendah. Kemudian Myanmar. Negara Myanmar ini terbentuk dari 2 lipatan pegunungan, nah,
di sebelah barat dan sebuah patahan blok itu ada di sebelah timur. Jadi keduanya itu berjajar dari utara ya nak sampai ke selatan. Jadi dari atas sampai ke bawah kalau kamu melihat di peta. Kemudian jajaran sebelah barat ini mencakup deretan pegunungan Leta, kemudian ada Bukit Chin dan pegunungan Arakanyoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Di bagian tengah terdapat dataran rendah, bagian dari delta Irrawaddy Sitang. Jadi itu tadi materi yang sudah kalian simak. Nah, jadi pahami kembali hal-hal yang perlu ditanyakan ke Ibu bisa ditanyakan di grup WA ya jika tidak paham. Kemudian untuk tugas di rumah itu nanti akan Ibu bagikan linknya di grup WA bit.ly latihan 1 Ibu Yeti gitu ya nak. Nanti kamu akan mengerjakan soalnya di link itu. Kemudian jika ada yang tidak jelas boleh bertanya ke Ibu di grup atau Japri begitu ya nak, di grup WA atau Japri ke Ibu. Jadi itu saja materi kita hari ini. Kalian sudah mengetahui sejarah berdirinya ASEAN, negara-negara ASEAN, letak ASEAN baik secara astronomis dan secara geografis. Kemudian kamu juga sudah tahu kondisi geografis negara-negara ASEAN itu sendiri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Tetap belajar dengan semangat di rumah, patuhi protokol kesehatan, jangan kurangi mobilitas ya, jangan keluyuran ya nak, pakai masker, rajin-rajin cuci tangan dengan sabun. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya nak, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.